Baik, sekarang kita akan masuk ke materi model yang pertama. Model persediaan yang pertama yaitu model economic order quantity yang biasanya kita singkat sebagai EOQ. Nah, kita lihat contoh kasus dari model EOQ ini. Misalkan nih, saya punya toko yang menjual alat-alat tulis, sebut saja nama tokonya itu Gebiar-Gebiar. Nah, di antara semua produk yang saya jual di toko alat tulis saya, salah satunya adalah pulpen unik. Nah, pulpen unik ini dia cukup laku di toko saya, dimana pulpen unik ini saya pesan lagi ke supplier yang berada di negeri tirai bambu. Supplier atau produsennya ada nih negeri tirai bambu. Jadi untuk kasus dari perusahaan saya atau toko saya, itu saya menjual barang-barang yang sebelumnya saya pesan sendiri. Artinya apa? Di toko alat tulis ini saya menjual barang yang tidak saya produksi sendiri, tetapi yang memproduksi orang, dan saya hanya memesan dari orang tersebut lalu saya menjualnya di toko saya. Nah, di dunia nyata banyak sekali toko semacam ini di mana dia menjual barang yang diproduksi oleh orang lain. Sekarang kita balik lagi ke pulpen unik yang dijual oleh toko Gebiar milik saya. Ingat, pulpen unik ini saya pesan dari negeri tirai bambu. Lalu diketahui pula bahwasanya permintaan harian pulpen unik saya adalah sebesar 10 unit per hari. Artinya setiap harinya ada pelanggan saya yang membeli pulpen unik ini, sehingga dalam setiap hari, dalam satu harinya pulpen ini akan habis terjual sebanyak 10 unit setiap harinya. Ini saya memakai notasi D kecil sebagai singkatan dari demand harian. Ingat, kalau untuk misalnya tulisannya D besar, itu biasanya notasi untuk demand tahunan biasanya. Cuman ini nggak ada peraturan baku, tapi ketika kalian menuliskan D kecil untuk permintaan harian, sebaiknya kalian melakukannya secara konsisten. Lalu diketahui pula lead time-nya adalah 3 hari. Nah, apa sih lead time itu? Ini pulpen unik ini kan tadi saya bilang saya memesannya dari negeri tirai bambu. Jadi perlu waktu dari jarak saya memesan, dari sejak saya memesan pulpen tersebut hingga ke pulpen tersebut sampai di toko saya. Artinya apa? Kalau misalnya tertulis di sini lead time adalah 3 hari, artinya dari sejak saya telepon supplier di negeri tirai bambu, halo saya mau pesan pulpen unik, sampai ke pulpen tersebut datang ke toko saya, maka itu akan membutuhkan waktu 3 hari. Lalu yang ketiga, diketahui pula bahwasanya setiap kali saya memesan pulpen unik ini ke supplier di negeri tirai bambu, saya selalu memesan dalam jumlah yang sama, yaitu 100 unit pulpen. Maaf, ini tertulisnya salah, ini harusnya 100 unit pulpen setiap kali saya melakukan pemesanan ke negeri tirai bambu. Artinya setiap kali saya nelpon ke supplier di negeri tirai bambu, saya selalu bilang, halo, tolong kirim 100 unit pulpen unik. Oke. Di sini saya pakai notasi Q, artinya adalah quantity. Jadi Q sama dengan 100 unit. Artinya jumlah unit yang saya pesan setiap kali saya melakukan pemesanan. Baik, sekarang kita lihat perjalanan dari kasus ini. Misalkan ini adalah kondisi gudang atau kondisi di toko saya. Sumbu X dia menyatakan waktu, lalu ada sumbu Y itu menyatakan jumlah. Misalkan pada hari ke-0 datang pulpen unik pesanan saya dari negeri tirai bambu sejumlah berapa? Sejumlah Q ya pastinya. Kenapa sejumlah Q? Karena saya memesan sejumlah Q. Maka di hari ke-0, anggap saja itu namanya hari ke-0, akan datang pulpen sejumlah Q, yaitu 100 unit. Kenapa sejumlah Q? Karena memang saya memesan sejumlah Q, yaitu 100 unit. Jadi posisi di hari ke-0 di etalase saya terdapat 100 unit pulpen unik. Oke,
Coba ada yang bisa tebak nggak di hari pertama, di hari ke-1 kira-kira pulpen saya tinggal berapa? Karena di sini diketahui permintaan hariannya adalah 10 pulpen per hari, maka selama hari ke-1 itu juga terjadi penjualan sebanyak 10 unit per hari. Artinya terdapat 10 unit pulpen unik yang habis terjual sebanyak 10 unit. Maka di akhir hari ke-1 pulpen saya akan tinggal 90 unit lagi. Kenapa tinggal 90 unit lagi? Karena sepanjang hari pertama laku terjual sebanyak 10 unit. Oke, sekarang di hari kedua pulpen saya tinggal berapa? Maka di hari kedua juga sama. Sepanjang hari kedua laku 10 unit. Maka pulpen saya di hari kedua di gudang tinggal 80 unit lagi. Gitu. Sekarang tebak, kapan pulpen saya akan habis? Tepat, di hari ke-10. Kenapa di hari ke-10? Saya punya 100 pulpen, di mana setiap harinya, kita ulang ya, jadi gini, saya punya 100 pulpen, di mana setiap harinya laku 10, maka di hari keberapa dia akan habis? Di hari ke-10 dia akan habis. Ya, di hari ke-10, posisi pulpen saya di gudang adalah 0. Nah, karena pada hari ke-10 pulpen unik saya habis, dan agar saya dapat tetap berjualan di hari-hari berikutnya, maka sebaiknya saya memesan kembali pada hari keberapa ya ke supplier saya yang berada di negeri tirai bambu. Ya, karena di sini lead time-nya ada 3 hari, yaitu jarak waktu antara sejak saya memesan hingga ke barang datang ke toko saya adalah 3 hari, maka sebaiknya saya memesan kembali di hari ke-7. Saya menelepon supplier saya di negeri tirai bambu di hari ke-7 agar 3 hari kemudian produk yang saya pesan datang sejumlah Q sama dengan 100. Sehingga setelah hari ke-10 saya dapat kembali berjualan pulpen unik. Begitu. Oke, ini di segitiga yang kedua, kira-kira pada hari keberapa pulpen saya akan habis kembali? Karena permintaannya masih sama, permintaan hariannya adalah 10 unit per hari, maka pulpen saya akan kembali habis di hari ke-20. Nah, karena pulpen saya habis kembali di hari ke-20, maka pada hari keberapa sebaiknya saya kembali memesan? Ya, dengan lead time 3 hari, maka saya harus kembali memesan pulpen ke negeri tirai bambu pada hari ke-17. Sehingga 3 hari kemudian dari hari ke-17, pulpen saya sudah tiba di toko saya sejumlah 100 unit. Dan begitu seterusnya. Nah, baik teman-teman, dari gambar ini adalah gambar untuk model economic order quantity. Jadi Q-nya adalah maksimum inventory di sini. Minimum inventory-nya adalah 0, yaitu ketika stok kita habis. Lalu di sini di tengah-tengah sini ini ada yang dinamakan sebagai average inventory atau rata-rata persediaan. Rumusnya adalah Q/2. Kalau dalam kasus ini, maka average inventory-nya adalah 50 unit. Rata-rata inventory atau rata-rata persediaannya. Lalu ini yang miring-miring ini semuanya, ini kita namakan sebagai usage rate. Oke, semua yang diceritakan pada gambar ini mengikuti asumsi pada economic order quantity. Jika perusahaan kalian mengikuti asumsi-asumsi economic order quantity, maka kalian dapat mencari Q dengan menggunakan rumus EOQ. Apa itu rumus EOQ? Nanti akan dijelaskan pada video berikutnya.